Ya, di sini saya akan menjelaskan definisi dari blow knee amputasi. Jadi definisi blow knee amputasi yaitu yang pertama, amputasi adalah pembuangan suatu anggota badan atau suatu penumbuhan dari badan. Yang kedua, amputasi adalah pengangkatan melalui bedah atau traumatik. Tiga, amputasi adalah tindakan pembedahan dengan membuang bagian tubuh tertentu. Lalu kita lanjut ke etiologi. Etiologinya, indikasi utama bedah amputasi adalah karena yang pertama itu iskemia, karena penyakit reskularisasi perifer. Biasanya pada orang tua, seperti klien dengan arteriosklerosis, diabetes mellitus. Lalu yang kedua, trauma amputasi bisa diakibatkan karena perang, kecelakaan, thermal injury seperti terbakar, tumor, infeksi gangguan metabolisme seperti Paget disease dan kelainan kongenital. Lalu selanjutnya patofisiologi. Amputasi dilakukan sebagian kecil sampai dengan sebagian besar dari tubuh dengan metode yang pertama itu metode terbuka atau guillotine amputasi. Metode ini digunakan pada pasien dengan infeksi yang mengembang atau berat, di mana pemotongan dilakukan pada tingkat yang sama. Bentuknya benar-benar terbuka dan dipasang drainage agar luka bersih dan luka dapat ditutup setelah tidak terinfeksi. Lalu yang metode kedua yaitu metode tertutup, dilakukan dalam kondisi yang lebih mungkin. Pada metode ini kulit tepi ditarik atau dibuat scalp untuk menutupi luka pada atas ujung tulang dan dijahit pada daerah yang diamputasi. Lalu selanjutnya itu patologi. Perubahan patologi merupakan pendorong dilakukan amputasi. Ada beberapa indikasi, antara lain akibat adanya trauma ulang seperti fraktur yang diikuti jaringan nekrosis dan menimbulkan pembusukan. Lalu ada infeksi tulang, terus kanker atau tumor tulang, gangren sirkulasi darah seperti Burger disease dan gangren. Lalu yang terakhir, genital amputatum atau perbaikan fungsi tubuh agar dapat berguna untuk ambulansi dan beraktivitas. Baik, saya akan melakukan anamnesis pada kasus blow knee amputasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yusuf Aditya Nugroho. Saya salah satu fisioterapis di klinik ini, Mas. Kalau boleh tahu masnya namanya siapa ya? Rehan. Mas Rehan. Umurnya 19 tahun. Untuk alamatnya tinggal di mana, Mas? Salatiga. Pekerjaannya apa, Mas? Pakaiannya Mas. Oh, guru. Baik, Mas, ini Masnya ini sebelumnya kan diamputasi ya. Ini udah berapa lama, Mas, operasinya? Udah sekitar 6 mingguan. 6 mingguan. Oh. Ini Masnya kenapa bisa jadi Ini yang tronton. ada kecelakaan? Sabar ya, Mas. Untuk ini nyeri nggak, Mas, kadang-kadang biasanya? Kadang kalau malam Mas. Nyeri ya tuh, iya. Nyeri banget ya. Mau tidur tuh dari sini sampai atas ini sampai jalan sampai ke bagian pantat ya, Mas? Iya, Sampai belakang sini. Iya. Oh, gitu. Nyeri. Nah, Masnya kalau nyeri biasanya ngapain, Mas? Ya cuman dipijit Oh, gini aja Mas. gitu aja. Berarti itu kecelakaan. Iya. Yang pertama ada pengukuran panjang tungkai, meminta pasien untuk berdiri tegak, kemudian palpasi pasien pada sias dan diukur sampai ke patella dengan hasil 34 cm. Kemudian ukur pada sebelah kaki yang kiri, palpasi pada sias, kemudian diukur sampai ke patella dengan hasil 33. Dari hasil pengukuran yang telah dilakukan dan berdasarkan midline, memiliki panjang tungkai kanan 34 dan yang kiri 33 cm. Jadi untuk kanan dan kiri berbeda, namun masih dikategorikan normal karena memiliki selisih panjang hanya 1 cm. Yang kedua, ada pemeriksaan lingkup gerak sendi yang bertujuan untuk mengetahui
luas atau jarak pada persendian saat bergerak secara aktif maupun pasif. Yang pertama dilakukan pada kaki yang sehat terlebih dahulu dengan gerakan fleksi hip. Pasien diminta untuk berbaring dan fleksikan kaki, kemudian letakkan gonio pada sias. Yang kedua ada gerakan abduksi hip. Letakkan gonio pada sias, kemudian arahkan kaki pasien ke arah keluar. Kemudian gerakan adduksi hip, arahkan kaki ke arah dalam. Yang keempat ada ekstensi hip. Meminta pasien untuk tengkurap, kemudian letakkan gonio pada sias, lalu perintahkan pasien untuk mengangkat kakinya. Gerakan fleksi ini meminta pasien untuk menekuk lututnya ke atas, kemudian arahkan goniometer ke arah lutut kaki ke atas. Setelah itu, lakukan pada kaki yang sudah diamputasi. Yang pertama ada ekstensi hip. Letakkan gonio pada sias, lalu meminta pasien untuk mengangkat kakinya sesuai kemampuan. Kemudian meminta pasien untuk berbaring kembali. Kemudian gerakan fleksi hip. Meminta pasien untuk memfleksikan hip. Letakkan gonio pada sias, kemudian pasien mengangkat kakinya. Gerakan abduksi hip. Letakkan gonio pada sias, kemudian meminta pasien untuk mengarahkan keluar. Kemudian gerakan adduksi hip. Meminta pasien untuk menggerakkan ke dalam. Pada pasien ini ROM-nya pada kaki yang sehat, semua gerakan bisa full ROM. Jadi bisa dikatakan semua gerakan normal. Sedangkan untuk kaki yang sudah diamputasi, semua gerakannya tidak bisa full ROM. Oleh karena itu, kita akan melakukan intervensi selanjutnya, sehingga pasien akan segera dilakukan pemakaian kaki palsu. Untuk tahapan selanjutnya adalah intervensi. Dan ketika intervensi setelah operasi H+1, tahapan yang kita berikan adalah tahapan pertama breathing exercise. Berhubung dari anamnesis di atas yang telah dilakukan, pasien ini diagnosa fisioterapinya adalah post operasi 6 minggu yang lalu pada below knee, dan pasien mengeluhkan untuk dibuatkan kaki palsu. Oleh sebab itu intervensinya adalah kita melakukan persiapan-persiapan untuk pemakaian kaki palsu pada pasien. Nah, tahapan pertama adalah kita masas terlebih dahulu. Kita masas pada area yang sudah diamputasi. Kita bisa menggunakan bantuan lotion seperti ini agar memudahkan untuk proses masas. Kita bisa menggunakan teknik effleurate seperti ini caranya. Fungsinya untuk merilis otot-otot, dan ini dilakukan 2 kali 8 hitungan. Untuk merilis terlebih dahulu. Setelah itu adalah kita tapping atau kita tepuk seperti ini. Fungsinya adalah untuk mengingatkan bahwa kakinya sudah tidak ada, dan juga bisa untuk menstimulus. Bu, ini ya. Dan nantinya akan dipersiapkan untuk pemakaian kaki palsu. Seperti ini caranya. Nah, selanjutnya kita bisa juga memasas pada kaki yang sehat juga untuk merilis agar balance, agar seimbang. Kita masas sama juga dengan teknik effleurate. Kemudian kita bisa juga tapping. Seperti ini caranya.
Setelah itu, ini juga bisa yang bawah kita effleurate terlebih dahulu. Kita berikan lotion. Setelah diberikan lotion, kita beri teknik effleurate. Setelah itu kita tapping. Kita juga bisa merilis otot-otot sini jika ada kekakuan sendi pada area ankle. Jika tidak ada, kita masak seperti biasa saja. Selanjutnya saya akan melakukan gerakan pasif, aktif, dan stretching. Yang pertama, gerakan pasif. Nanti lower bandus disuruh untuk berbaring dan terapis melakukan tahanan pada salah satu kaki. Bapak boleh diangkat ya Pak? Ya. Sakit Pak? Enggak. Asal pelan-pelan enggak sakit. Udah. Yang kedua, aktif. Pasien diminta melakukan gerakan seperti tadi tanpa dibantu terapisnya. Bisa Pak? Iya. Udah Pak? Udah. Untuk yang gerakan aktif tadi, pasien diminta untuk melakukan selanjutnya. Pasien diminta untuk tidur terlentang dan gerakan kakinya seperti ini, ke atas, ke bawah, ke depan, maju lagi ke depan, sama ke belakang. Selanjutnya, pasien diminta untuk tidur terlentang. Lakukan seperti ini selama 30 detiknya, posisi lying seperti ini. Nah, selanjutnya adalah proses pembentukan ulkus. Kita bisa menggunakan elastic bandage seperti ini, atau bisa juga menggunakan stocking khusus untuk pembentukan ulkus. Caranya seperti ini. Dan ini untuk pemasakan elastic bandage sendiri kita bisa fleksibel. Maksudnya disesuaikan dengan ukuran kaki pasien. Seperti ini. Jika sudah selesai, kita bisa menggunakan pengunci elastic bandage seperti ini caranya. Agar ketika proses pembentukan ulkus 1-2 minggu itu bisa maksimal seperti ini. Selanjutnya adalah sambil menunggu untuk proses pembentukan ulkus, kita juga bisa mengedukasi pasien bagaimana ketika di rumah pasien bisa menggerakkan secara mandiri, bisa terapi secara mandiri, yaitu dari rangkaian massage tadi hingga terapi latihan kita edukasikan ke pasien. Ibu, nanti untuk ketika di rumah sembari menunggu pembentukan ulkus sehingga bisa dipasang kaki palsu, ibu harus melakukan terapi dari rangkaian massage sampai terapi latihan agar tidak ada spasme otot, dan untuk ROM-nya agar bisa full, dan ibu juga ketika nanti dipasangkan kaki palsu bisa menggunakan dengan maksimal dan nyaman juga gitu. Dan begitulah cara kita mengedukasi pasien, memberitahukan dan menginformasikan apa yang harus dilakukan
pasien agar pasien juga bisa nyaman begitu. Selanjutnya adalah setelah 2 minggu berlalu, kita berikan evaluasi terhadap pasien. Jika masalah otot pada kaki sudah selesai dan masalah ROM juga sudah selesai, kita juga bisa melepas elastis bandage. Jika sudah terbentuk seperti ini, maka pemasangan kaki palsu sudah bisa dilakukan. Untuk pemasangan kaki palsu sendiri, kita bisa menyesuaikan antara kaki kanan dan kaki kiri agar seimbang dan pasien pun ketika berjalan bisa berjalan dengan normal dan juga merasa nyaman. Selanjutnya adalah kita mengedukasi pasien untuk penggunaan kaki palsu ini, dan beginilah ketika dipasangkan kaki palsu. Jadi pasien bisa berdiri seperti layaknya mempunyai kaki seutuhnya. Dan untuk mengeceknya, kita juga bisa meminta pasien untuk berjalan perlahan-lahan. Ayo Bu, berjalan. Seperti ini caranya.